Selamat malam, Daryl Chris Setiawan. Dari namanya sih Daryl Chris, padahal agnostik. Ya jadi, apa kabar bro? Ya baik-baik aja sih. Baik-baik Gimana aja juga? ya. Iya jadi Daryl Chris ini adalah teman gua dan dia berkuliah di Prasetya Mulia, ya jurusan bisnis ya, jurusan bisnis ya. Yoi. Angkatan 19. Oke, bro ini jadi mungkin gue akan menanyakan beberapa hal tentang mungkin beberapa orang yang mungkin atau beberapa kalangan yang mungkin agak sedikit memiliki ketertarikan dengan agnostik ini. Nah, pertama gue mau bertanya sesuatu yang lebih general nih. Menurut lu agnostik itu apa sih? Lebih ke orang yang percaya Tuhan itu ada, cuman nggak nggak relate sama agamanya gitu aja sih. Kayak mungkin ajaran-ajarannya bisa diambil dari semuanya, cuman kayak dari yang gua alamin tuh kayak orang-orangnya nggak stick sama pelajarannya itu loh. Ngerti nggak sih? Oke, Jadi jadi lu kayak, nggak lu memilih untuk tidak memilih agama manapun, hmm, tapi lu menganggap bahwa Tuhan itu ada, gitu ya. iya, iya. Oke. Nah, apakah ada lu punya pengalaman pribadi sehingga lu menganggap bahwa oh oke gue percaya Tuhan itu ada tapi gue tidak memilih agama manapun, atau karena mungkin lu tertarik sama lingkungan sekitar lu, misalkan teman-teman lu ada yang seperti ini dan lu mengikut jalan itu karena menurut lu itu yang masuk akal, atau gimana, pengalaman atau just by sense gitu loh? Lebih ke pengalaman. Lebih ke pengalaman. Iya, soalnya kayak dari lingkungan juga kayak nggak semua anak-anak dari pendeta misalnya itu biasanya yang paling nakal ya gitu aja kayak kontradiksi yang nggak sesuai sama ekspektasi gitu loh. Oke, jadi kalau menurut lu dan menurut beberapa orang mungkin anak pendeta itu harus mencerminkan bagaimana seorang pendeta seharusnya gitu ya. Nggak juga sih, kayak orang kan punya jalannya sendiri gitu, Hmm. cuma ya nggak pasti gara-gara agama mereka jadi bersifat baik. Jadi lebih baik gitu ya. Oke, 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 oke. Jadi itu lumayan menarik juga sih. Nah, kalau misalkan begitu, misalkan kita dalam keadaan yang sulit nih, keadaan genting atau bahaya gitu ya, kan biasa kan orang berdoa gitu kan. Ke Tuhannya masing-masing dan di agama dan dengan cara-cara yang mereka yakini gitu kan. Nah, kalau lu ini ada masalah misalkan lu lagi galau atau gimana, lu ceritanya ke siapa? Ke temen sih pertama, pasti ke Teman. temen. Heeh. Nah Dan terus apakah kayak temen lu itu bisa menjawab ekspektasi lu terhadap bagaimana seorang teman harus bersikap terhadap terhadap lu gitu loh. untuk yang masalah umum ya, itu Hmm. iya sih sebenarnya banyak terjawab. Tapi kalau buat yang agak berat-berat gitu biasanya direnungi sendiri sih. Oh, direnungi sendiri. Dan menurut Iya. lu cara dengan merenungkan sendiri itu udah bisa membantu lu menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, tanpa perlu adanya sangkut paut agama manapun gitu. Iya benar. Oke. Nah, kalau begitu lu kan mengaku Tuhan ini ada gitu kan, tapi lu nggak milih. Nah, menurut lu Tuhan itu adalah pribadi yang seperti apa? Apakah menurut Tuhan itu yang Tuhan yang menciptakan manusia kemudian meninggalkan, atau Tuhan yang selalu ada mengawasi manusia gitu? Gimana menurut lu? Pastinya mengawasi. Cuma Hmm. mengawasinya dalam konteks dia ngasih ajaran dulu loh. Kayak ini tuh sebenarnya yang benernya kayak gini kayak gini. Tapi kalau lu mau ngejalanin hidup lu kayak gini, ya silakan aja. Tapi ambil konsekuensinya gitu loh. Kan lu bilang harus diajarin gitu kan. Nah, tapi kan pengajaran-pengajaran itu bukannya adanya di dalam agama gitu ya. Kalau Mm-mm. menurut lu gimana? Lu kan kalau lu misalkan tidak memilih berarti kan lu tidak mengetahui ajaran-ajarannya gitu kan. Mm-mm. Nah, gimana tuh? Nah, jujur kan gue Kristen sebenarnya nih awal-awalnya. Iya. Nah, tapi tiba-tiba jadi Kristen KTP lah istilahnya kan. Mm-mm. Nah, ini tuh sebenarnya gue suka ngikut-ngikut juga nih ke teman-teman gue. Kayak misalnya ke Mm. masjid, ke wihara, bla bla gitu loh. Kayak gue at least ngerti lah basic ajaran mereka tuh kayak gimana. Nah, Mm. terus kayak yang gue ambil tuh ya agama tuh semua kurang lebih sama gitu ajarannya. Mm. Jadi kayak ngapain ambil agama kalau semuanya bisa apa relate satu sama lain gitu loh. Oke, jadi menurut lu semua agama ini terhubung gitu ya, Hmm. dengan cara-cara atau rutinitas-rutinitas yang kurang lebih sama gitu. Iya.
Kalau Oke. menurut gue tuh kayak agama sebagai suatu status formalitas aja sih. Status formalitasnya. Oke. Nah, kalau misalkan status formalitas gini berarti kan kalau kita berpegang teguh sama suatu agama kan kita ada beriman nih. Kita berharap lah ya. Ada pengharapan atau ada batu sandaran yang kita sebut dengan iman gitu kan. Nah, kalau misalkan lu eh, orang-orang yang agnostik itu biasa tuh berharapnya sama siapa? Dalam hidup misalkan kalau misalkan kita di Kristen mungkin ada lebih ke sandaran hidup yang kita ambil mungkin dari firman-firman Tuhan atau Alkitab ayat-ayat dalam Alkitab gitu kan yang menjadi motivasi atau kekuatan bagi kita menjalani sehari-hari. Nah, kalau di lu nih gimana kasusnya? Sandarannya maksudnya dalam konteks gimana tuh? Dalam konteks kehidupan gitu loh. Misalkan motivasi lu atau sandaran lu untuk tidak jatuh ke dalam gangguan dosa atau ke dalam pencobaan-pencobaan yang mungkin cukup ekstrim dalam hal-hal seperti yang kayak misalkan tadi negative things lah gitu lah. Kalau yang basic kayak gitu sih sebenarnya balik lagi ke ajaran lagi sih. Kayak gimana lu brought up as a kid gitu loh. Kayak kalau orang tua kan biasanya emang udah ngajarin gitu loh, jangan narkoba, jangan ini, jangan itu gitu. Kayak itu common sense aja kalau menurut gua. Common sense aja, berarti itu hanyalah etika moral manusia aja gitu ya. Iya. Oke, yang penting yang lu lakukan itu tidak merugikan orang. Nah itu. Oke. Perbedaan dalam agama tertentu dengan agama lainnya kan misalkan kalau kita di Kristen kan kita kan berbuat baik karena sudah diselamatkan itu, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau di kepercayaan Anda sendiri ini lu berbuat baik demi apa? Apakah hanya demi manusia lain tidak dirugikan atau lu ada sesuatu imbalan yang mungkin lu harapkan di kemudian hari nanti? Enggak dong, nggak akan ngarepin imbalan. Nggak akan ngarepin imbalan. Iya, yang gue jalanin ya gue jalanin buat diri gue sendiri gitu loh. Kayak kalau gue suka ya gue jalanin gitu. Oke, jadi ya kayak gue tuh istilahnya jadi nikmatin hidup dan nanti gimana nanti gitu. Oke, jadi pokoknya lu nikmatin hidup just sekarang gitu ya. Jadi lu live for the moment. Live for the moment dan apapun yang terjadi sekarang lu do your best gitu mungkin ya. Oke. Sebenarnya ini menarik sih karena kalau memang gua sendiri sebagai seorang yang Kristen juga ya gue juga dalam setiap waktu itu gue do my best, tapi at the end itu selalu hasil tuh bergantung kembali kepada kehendak Tuhan ya. Karena makanya ada ungkapan do your best and God will do the rest gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan lu sendiri ketika misalkan lu ujian, lu do your best dan 100% mengandalkan diri lu sendiri gitu ya. Iya. Oke. Mengandalkan diri lu sendiri atau menyontek ya? Iya. Tapi kalau lu nyontek sama orang Kristen jadinya lu minta bantuan sama Tuhan ya dong. Doanya 5. Doanya 5 ya, semua bisa ya. Oke, sebenarnya ini topiknya sangat menarik, tapi mungkin untuk hari ini kita cukup sampai sini aja karena untuk pertanyaan-pertanyaan yang gua perlu tanyakan mungkin sudah terjawab semua dan gue cukup mengerti juga pandangan mengenai kepercayaan lo sendiri, dan gue sebagai teman gue tidak akan ngejudge dan gue akan apapun yang lo lakukan setidaknya lo melakukan yang terbaik untuk diri lo sendiri gitu loh. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Thank you bro. Yo, thank you. Wah, gokil. Isu-isu kayak agnostik gini nih, lagi ngetren banget ya. Bener banget. Tapi, tahu gak sih, itu tuh ada bener juga loh. Kayak gue tuh bisa ngerti gitu, kenapa mereka bisa berpikir kayak gitu. Tapi gue juga jadi mikir, kenapa ya kita beragama? Ayo, kenapa? Iya ya. Kali ini kita ada edisi spesial. Yuk ikutin diskusi kita di Obral kolaborasi with God is Good. Yeay, episode kali ini bakal seru banget. Betul banget. Tapi kenapa tuh, Ben? Karena kita kedatangan Bapak Gembala kita dan juga pendeta senior kita. Betul banget. Tapi gue masih mikir deh, kenapa ya gue ngikut Yesus?
Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau pendapat mengenai topik ini, yuk kalian bisa aja ketik pertanyaan kalian di link di bawah ini ya. Yuk ikut diskusi bersama dengan kita pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Dicatat, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa klik like Subscribe channel IKY Mangga Besar. dan share ke teman-teman kamu ya. See you guys!